Oke, tema berikutnya adalah soal khilafah. Tadi ada yang tanya tentang khilafah. Berkali-kali saya katakan sebetulnya tema khilafah itu bukan problem kita. Problem orang yang meyakini khilafah. Masalahnya ada orang yang ingin khilafahnya kembali kepada kehidupan sekarang. Khilafah dihidupkan dalam bentuk sebuah sistem yang mengganti sistem yang ada. Itu masalahnya. Jadi sebetulnya itu persoalan antara sesama pendukung khilafah, tapi pendukung pertama penganut khilafah, teologi khilafah ini yang kelompok pertama tidak mau khilafah dihidupkan lagi. Yang satu lagi sama-sama pengiman khilafah tapi ingin khilafah itu dihidupkan kembali karena berhalusinasi seakan-akan khilafah itu pernah diterapkan dan sukses. Jadi sebetulnya itu problem orang-orang yang meyakini khilafah. Sementara saya dan mungkin sebagian dari Anda tidak menjadi bagian dari keributan itu. Karena kita sudah selesai dengan itu. Kita menganggap khilafah itu bukan sistem. Khilafah itu proses. Proses pergantian dari satu pemimpin ke pemimpin lainnya disebut khilafah. Itu secara politik. Jadi kalau Anda menggantikan seorang lurah, Anda menjadi lurah berikutnya, itu Anda disebut dengan khalifah. Atau Anda menggantikan posisi orang dalam sebuah perusahaan, naik menggantikan orang lain, nah Anda disebut dengan khalifah. Jadi yakhlifu itu adalah menyusul, menggantikan. Jadi siapapun yang menggantikan, tidak otomatis orang yang menggantikan seorang lain itu berarti baik, juga tidak otomatis buruk. Jadi netral saja khilafah itu. Maka itu antara satu presiden disusul oleh presiden lainnya, berarti presiden lainnya adalah khalifah. Ini arti etimologisnya, khalafa yakhlifu. Nah, orang yang menggantikan nabi itu artinya orang yang menjadi pemimpin menyusul menggantikan posisi nabi. Apakah sama dengan nabi ataukah tidak, apakah baik atau buruk, itu tidak otomatis. Dari kata khalifah itu berarti bernilai baik, bisa menggantikan yang digantikan buruk, yang menggantinya baik. Bisa juga yang digantikan itu baik sementara yang menggantikannya buruk. Jadi netral arti khalifah yakhlifu. Nah, kalau di Al-Qur'an, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku menjadikan seorang khalifah di bumi, itu artinya yang menggantikan. Selama ini ada yang menjadi bahwa kepemimpinan itu tidak ada di bumi itu karena tidak ada spesies yang berakal, sehingga kendali terhadap alam itu sama-sama dihuni oleh sesama makhluk yang tidak punya nalar, tidak bisa membuat norma, tidak bisa membuat undang-undang, tidak bisa membuat peraturan. Nah, manusia sebagai spesies itu adalah khalifah. Artinya dialah yang kemudian memahami hukum Tuhan untuk diterapkan, memahami hukum alam dari Tuhan untuk diterapkan, memahami knowledge kemudian diterapkan menjadi sistem dalam kelola alam sebagai peradaban. Itu artinya khalifah. Nah, khalifahnya bukan orang per orang, tapi spesiesnya, manusianya sebagai spesies itu khalifah. Nah, tapi kalau setiap orang itu khalifah kan susah. Gimana setiap orang adalah khalifah? Baik yang berakal maupun yang berakal sehat maupun tidak juga disebut khalifah. Jadi inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu kalau kita mau terjemahkan manusia, ya manusia yang impersonal, manusia yang universal, manusia yang prototipe manusia. Dan itu direpresentasi oleh siapa? Ya direpresentasi oleh manusia yang memang merupakan prototipe manusia. Nabi Muhammad, para nabi, orang-orang suci, para imam, itu bisa disebut khalifah. Tapi khalifah di sini menggantikan Allah. Jadi nabi itu adalah khalifahnya Allah, menggantikan apa? Pengelolaan alam. Tapi kalau khalifah yang menjadi perbincangan dalam sistem politik sekarang ini, yaitu artinya seorang pemimpin yang tidak punya batas. Dia menjadi pemimpin karena diyakini sebagai pengganti nabi, pengganti khalifah-khalifah sebelumnya. Karena itu yang dipertanyakan dalam arti khilafah itu, apakah khalifah itu tunjukan nabi ataukah bukan? Nah, kalau ternyata artinya khalifah itu bukan tunjukan nabi tapi hasil kesepakatan, berarti kesepakatan itu tidak akan pernah terjadi. Mengapa? Ya
bagaimana Anda punya sepakat sementara setiap orang punya kriteria pemimpin yang berbeda-beda? Karena itu rasanya sulit orang memiliki sebuah pemimpin yang sama ketika keyakinannya berbeda-beda. Anda bisa membentuk sebuah sistem berdasarkan agama ketika negara itu hanya dihuni oleh satu penganut agama. Atau sedemikian mayoritasnya tuh, mayoritas yang dominan, sehingga bisa mungkin berdasarkan sebuah agama. Tapi ketika kontrak ini dibangun berdasarkan partisipasi setiap masyarakat dari ragam keyakinan, kemudian ada orang yang berusaha membuat sistem negara dengan satu agama, itu kan berarti mengabaikan kontrak ini. Itu pasti. Maka itu ketika ada orang bilang, seorang pejabat negara mengatakan bahwa khilafah itu Islami, tapi bertentangan dengan NKRI. Lah, mana mungkin, itu kan paradok. Kalau bertentangan dengan NKRI pasti tidak Islami. Kalau bertentangan dengan NKRI pasti tidak Islami. Kok bisa Islami tapi bertentangan dengan NKRI? Rupanya itu mengindikasikan bahwa orang ini memang meyakini khilafah. Meyakini khilafah sebagai sistem. Tapi dengan akal sehat kita tahu bahwa khilafah bukan sistem. Memang di luar masyarakat Syiah, khilafah itu adalah sebuah teologi yang diyakini sebagai sistem kepemimpinan. Sehingga meyakini khilafah itu merupakan bagian dari keyakinan teologis sementara orang. Maka itu orang yang meyakini khilafah sebagai bagian dari keyakinannya kemudian menolak khilafah itu agak membingungkan. Tapi kalau orang memang sejak semula tidak meyakini khilafah sebagai sistem kepemimpinan, nah itu tidak punya beban. Nah, apa bedanya dengan imamah? Imamah itu adalah kepemimpinan horizontal, vertikal, kepemimpinan sakral, urusan Tuhan. Jadi hak-hak kewenangan pada Tuhan itu didelegasikan kepada Nabi. Kemudian Nabi mendelegasikannya kepada imam yang diyakini suci. Itu arti kepemimpinan. Maka itu dalam pengertian ini pemimpin itu punya dua makna. Pemimpin dalam pengertian yang vertikal dan pemimpin dalam pengertian horizontal. Nah, kalau pemimpin yang pengertian vertikal itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Anda mau tanya hukum fikih, tidak harus warga negara Indonesia, ulamanya, kiai. Anda bisa tanya di Saudi, bisa tanya di Mesir, bisa tanya. Dan itu sudah berjalan setiap lama. Maka itu kalau kita bicara tentang kepemimpinan, itu artinya kepemimpinan agama yang sifatnya sakral. Nah, arti kedua dari kepemimpinan itu adalah kepemimpinan horizontal yang dibangun berdasarkan kontrak. Seperti atasan dan bawahan, itu pemimpin. Atasan yang membayar, atasan yang menggaji, yang mempekerjakan, itu juga pemimpin. Pemimpin yang diikat oleh kontrak kerja. Atau rakyat dengan presiden, itu pemimpin. Pemimpin dalam ikatan hubungan kenegaraan. Atau hubungan ayah dan ibu, itu juga horizontal. Ayah dan anak, itu hubungan horizontal, tapi diikat oleh hubungan tanggung jawab dalam rumah tangga. Kemudian hubungan yang suami dan istri. Begitu juga suami sebagai pemimpin, istri sebagai yang dipimpin, anak juga sebagai yang dipimpin. Apa ikatannya? Ikatan horizontal. Tapi masing-masing memiliki independensi yang sama sebagai manusia, sebagai warga negara. Ini yang sering disalahpahami. Nah, kalau kita meyakini imamah itu tidak untuk didiskusikan karena kita meyakini itu hak prerogatif Tuhan. Tapi pemimpin dalam hubungan antara sesama, kita justru meyakini khilafah dalam pengertian khilafah itu adalah pemimpin yang dipilih berdasarkan kontrak sosial dalam hubungan horizontal. Jadi pemimpin yang konstitusional terpilih secara konstitusional itu adalah khalifah. Itu arti khalifah. Jadi kalau kita mau menggabungkan antara imamah dan khalifah, imamah itu adalah wilayah Tuhan yang menentukannya untuk hubungan agama, untuk sah dan batal, suci najis, halal haram, itu adalah wilayah pemimpin yang vertikal. Tapi dalam kontrak sosial, ya siapa yang terpilih, siapa yang acceptable, siapa yang terbukti mendapatkan suara terbanyak, siapa yang dianggap terpercaya, itulah pemimpin. Jadi negara kalau kita mau memahami arti khalifah, ya pemimpin yang konstitusional, yang legal, yang terpilih oleh suara terbanyak itu khalifah. Jadi tidak perlu teriak-teriak siapa lagi
teriak-teriak khilafah lagi. Khalifah, kalau arti khalifah itu adalah pemimpin yang dibangun berdasarkan kontrak bersama, itu khalifah. Jadi sebetulnya meyakini imamah tidak otomatis menolak khilafah. Kalau arti khilafah itu dalam pengertian pemimpin yang dipilih berdasarkan sebuah masyarakat. Tapi kalau membangun utopia pemimpin itu imperium, khilafah itu artinya imperium yang pernah ada dalam sejarah umat Islam, saya kira tidak ada yang mau lagi itu. Siapa yang ingin membangun khilafah Bani Umayyah yang melakukan ekspansi, aneksasi, mengubah identitas bangsa-bangsa lain atas nama Islam, atas nama penaklukan, memaksa orang untuk beragama Islam supaya bisa menjadi budak, bisa menjadi tawanan, bisa menjadi hartanya bisa menjadi rampasan. Itu yang dipahami sebagai masa kejayaan. Tapi kita jelaslah adil harus melihatnya. Memaksa orang menjadi beragama. Nah, mungkin itu yang disampaikan, akhirnya kita bisa memahami bahwa malam Jumat adalah malam membunuh 100 Yahudi. Apa hubungannya? Bukan sebuah keutamaan membunuh 100 Yahudi. Membunuh 1 Yahudi aja bukan keutamaan. Membunuh nyamuk saja kalau memang tidak mengganggu bukan sebuah keutamaan. Nah, mungkin agama ini yang dilumuri dengan kekerasan adalah agama yang identik dengan ekspansi, aneksasi dan lain sebagainya. Yang itu dikhayalkan oleh sebagai orang sebagai sebuah kejayaan. Seperti imperium Bani Umayyah, dinasti Bani Abbas, Ottoman, itu dikhayalkan sebagai sebuah kepemimpinan yang diratapi oleh mereka. Padahal itu justru kita harus tutup-tutupi itu. Ada 2 juta orang Armenia dibunuh. Ada banyak celah orang menghina agama ini karena perilaku itu. Justru yang aneh justru mau dibesar-besarkan oleh orang-orang tertentu. Jadi kalau Anda meyakini imamah itu urusannya. Imamah, wilayatul faqih, marja'iyah itu tidak ada hubungannya dengan teritori, tidak ada hubungannya. Sebagaimana orang Wahabi di sini bisa merujuk kepada imam masjid di Mekah. Orang Sunni merujuk kepada Syekhul Azhar. Tidak ada hubungannya dengan negara, tidak ada hubungannya. Mulai dulu agama itu borderless. Iman ilmu itu tidak ada batasnya. Tapi konstitusi, ikatan Anda berada dalam sebuah negara. Ikatan kita, keterikatan kita, komitmen kita diikat oleh kewajiban dan hak. Nah sayangnya apakah kita sudah melakukan kewajiban membayar pajak, tidak mencuri listrik, tidak mengganggu orang, tidak melanggar zebra cross dan sebagainya. Tapi apakah Anda juga mendapatkan hak perlindungan Anda sebagai warga negara? Ini masalahnya. Sering kita ini disuruh untuk cinta, kita harus membela. Apakah hak saya dibela juga? Ini persoalannya. Apakah hak kita dibela? Hak yang paling asas, tidak perlu meluk-meluk. Sebagai manusia yang berhak untuk meyakini, berpendapat tanpa mengganggu orang lain. Bisa? Faktanya tidak semua orang, hampir semua orang tidak mau. Apalagi Anda sudah disesatkan, Anda terstigma, kemampuan Anda semua tidak dihargai. Hak Anda untuk menyampaikan pendapat Anda juga tidak. Anda difitnah tapi Anda harus diam. Anda diintimidasi tapi Anda harus cinta. Itu faktanya. Anda tidak bisa apa-apa. Dan mudah-mudahan ini bisa terwujud. Mudah-mudahan orang tidak perlu teriak-teriak lagi khilafah. Karena khilafah itu tidak ada artinya. Yang lebih bahaya dari yang teriak-teriak khilafah adalah korupsi. Adalah kelompok-kelompok intoleran. Meskipun tidak teriak khilafah tapi lebih jahat daripada khilafah. Itu yang perlu diwaspadai. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya menjadi lebih baik, makin cinta dengan negara ini dan negara ini, makin cinta dengan bangsa ini dan bangsa ini makin cinta terhadap setiap warganya, apapun keyakinannya, apapun afiliasi politiknya, apapun sukunya, apapun etniknya, apapun asal usulnya. Semoga ini benar-benar bisa terwujud, bukan sekedar retorika dan seremoni. Sekian, mohon doa semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.